Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Salam. Sepanjang sejarah kehidupan orang percaya, sejak Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun di atas mereka, maka sejak saat itu peristiwa kehidupan orang percaya tidak terlepas sedikit pun dari karya, tuntunan dan pekerjaan serta karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Karena itu baptisan Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah sebuah pemahaman, pengertian, pembahasan yang harus dipahami oleh setiap orang percaya. Dalam dirimu yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah tidak hanya sekedar memenuhi engkau, tapi Roh itu akan terus meluber dan memenuhi berlimpah sampai engkau ada di sungai. Dan engkau tidak bisa menghentikan sungai kecuali sungai membawa Anda pergi. Haleluya. Demikianlah baptisan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Kenapa? Tuhan ingin kita memiliki setiap berkat, janji-janji Tuhan yang telah dibayar untuk kita di kayu salib. Peristiwa salib seringkali orang bilang sebuah proses substitusi, pergantian. Oke, saya setuju. Peristiwa salib ada orang yang bilang proses di mana pergantian kutuk menjadi berkat, penyakit menjadi kesembuhan, kalah menjadi menang, dosa dengan kesucian atau kebenaran dan kebenaran. Tapi juga hari ini saudara kekasih, proses di kayu salib, kematian Kristus di kayu salib atau pekerjaan Kristus yang telah selesai di kayu salib adalah sebuah proses pembayaran. Proses apa saudara? Dan bayaran itu sudah dibayar untuk semua umat manusia, termasuk saudara yang percaya hari ini. Dosamu sudah dibayar, hutang dosamu sudah dibayar, hutang uangmu sudah lunas dibayar, penyakitmu sudah lunas, semua yang kamu perlukan sudah bayar. Katakan sudah lunas. Sudah apa saudara? Paid already. Sudah lunas. Katakan sudah lunas. Yang diperlukan adalah sebuah kekuatan yang didorong dengan sebuah jaminan bahwa ketika saya katakan paid already on the cross, semua hutang dosa, sakit, penyakit, hutang uang saya, hutang darah saya, hutang berbagai macam dosa yang dilakukan dari satu turunan kepada turunan yang lain sampai hari ini, bahkan yang akan datang, semuanya sudah dibayar. Dan itu harus dipegang oleh mereka yang hidup hari ini, saya dan saudara, dengan sebuah jaminan. Kita tidak bisa katakan sudah dibayar tanpa ada bukti. Betul saudara ya? Nanti dia akan bisa datang ke toko dan mengatakan, papaku sudah bayar semua jenis bangunan, bahan bangunan di sini dan saya mau ambil sekarang. Pemilik toko, penjual akan berkata, mana DO-nya? Dan dengar, apa yang Yesus kerjakan sudah terbayar. Dan Roh Kudus di mana dengan cara mudah Tuhan memberikan Roh Kudus supaya apa yang telah Tuhan beri kepada kita, kita bisa berjalan di dalam Roh agar kita bisa menerima, memiliki semua berkat janji pelunasan yang telah dibayar, dibeli itu di dalam semua arena kehidupan kita, dalam karir kita. Ketika saya katakan sesuatu, katakan sudah lunas. Dalam sakit penyakit kita, dalam utang-utang kita, dalam persoalan karir kita, musuh-musuh kita, semua yang mengganjal kita sudah apa saudara? Lunas, paid already. Lunas artinya sudah kalah, sudah disembuhkan, sudah dibereskan. Anda tinggal menikmati saja, katakan. Nah, untuk itu saudara yang kasih,
Kita awali dengan memahami seberapa banyak dan besar berkat yang Tuhan janjikan untuk umatnya dengan proses pembayaran di atas kayu salib, di mana Yesus sendiri dengan tubuhnya dia bayar di atas salib untuk saya dan saudara. Berapa besar? Diawali dari Yosua 1 ayat 3 dan 4, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu telah aku berikan kepadamu. Seperti yang telah aku katakan kepada Musa, dari padang belantara dan Libanon ini sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh negeri orang Het, dan sampai ke laut besar, ke arah terbenamnya matahari akan menjadi apa? Wilayahmu. Nah, berkat zaman dulu itu bersifat fisik, geografis, janji. Tetapi apa yang ada di atas tanah itu, bukan saja tanah itu, tapi semua. Kalau ada emas di tanah itu, ada perak di tanah itu, ada orang-orang tempat, ada pohon di tempat itu, ada tambang di tempat itu, ada apapun di tempat itu, semuanya adalah warisan atau termasuk dalam janji wilayah itu. Bagaimana kalau saya bilang bahwa mata milik orang Timur Leste? Anda tidak akan terima, bukan? Karena ada di wilayah di sini. Nah, apa yang ditulis dalam Yosua tadi, umat Tuhan, dilihat dalam gambarnya seperti ini. Saudara lihat? Perhatikan baik-baik. Padang belantara dan Libanon sampai sungai besar, sungai Efrat, seluruh negeri orang Het, dan sampai ke laut besar, ke arah terbangnya matahari akan menjadi wilayahmu. Dan kesimpulannya tanda merah itu. Apa namanya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Bukan tanda merah, salib. Kesimpulannya apa? Katakan, salib adalah penggenapan janji Allah. 1, 2, 3, go! Tanda merah lagi. Pertahankan kepolosan saudara ya. Supaya pemilu 2024 jangan salah pilih kalau saya jadi presiden. Atau 3 periode. Oke, nah saudaraku yang kekasih, dengar saya. Salib adalah realisasi semua yang Tuhan janjikan. Coba katakan bersama saya, go! Coba keluarkan gambar itu sekali lagi. Hebat bukan saudara kekasih? Hebat bukan? Saudara lihat, Tuhan membuat kesimpulan yang sangat sederhana. Semua janji yang begitu hebat, hanya tadi cross, hanya dengan bentuk salib, semuanya terjadi. Haleluya, amen. Oke. Apakah tanda salib yang dimaksudkan? Seperti yang ada di sini, atau ada di sini? Bukan. Salib adalah sebuah karya, proses penebusan, penggenapan, realisasi semua yang Tuhan janjikan di Kalvari dengan Yesus Kristus. Salib tidak ada kaitan dengan tanda silang. Coba katakan demikian. Oke. Tapi kalau saudara mau pakai tanda silang, it's no problem. Jangan rasa bersalah kalau ada mulai tarik anting-anting yang tanda salib. Lalu saya juga tarik dari sini tanda salib. Nggak ada. Itu hanya sebuah peringatan kepada kita bahwa di atas kayu salib sesungguhnya ada janji Tuhan. Haleluya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu telah kuberikan. Di mana Yesus telah menginjak kaki dengan dia terangkat di atas kayu salib, dia sedang menginjak seluruh dunia. Haleluya, amen. Dan seluruh dunia, banting kaki, katakan seluruh dunia telah diambil alih oleh salib Yesus. Karena dia disalibkan di atas bumi ini. Nah, umat Tuhan, bagi Yosua dan anak-anak atau bangsa Israel, tanah perjanjian yang dijelaskan di sini adalah tanah fisik. Tapi bagi kita hari ini adalah gambaran dari semua berkat yang telah Yesus beli untuk saya dan saudara. Katakan, saya menerimanya. Saudara umat Tuhan, titik-titik geografis yang tadi Anda baru lihat yang menghubungkan
dari satu sisi ke sisi yang lain yang menggambarkan tanda merah alias salib tadi, saudara yang kasih. Di dalam perjanjian baru digenapi dalam pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Nah, bagaimana semua berkat dari janji Tuhan karya Yesus di kayu salib ini dapat ditransfer ke dalam kehidupan kita, karir kita, pekerjaan kita, persoalan kita, kesehatan kita, kebutuhan kita, dan lain-lain sebagainya. Roh Kudus adalah materai yang mensahkan dan menjamin semua janji-janji berkat yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib itu diturunkan dalam hidup saya dan saudara. Dalam semua area dan arena hidup kita. Roh Kudus materainya. Katakan Roh Kudus materai janji Allah. Katakan. Nah, materai itu sebuah tanda. Mungkin kecil 10.000. Tapi ketika ditaruh di atasnya, ditandatangani, 1 miliar akan menjadi sah. Tapi kalau tanpa tanda materai, orang akan bilang jangan-jangan itu copy paste dari sebuah sign atau tanda tangan. Tapi materai membawa kita ke pengadilan untuk menjamin bahwa itu sah. Roh Kudus membawa kita di hadapan hadirat Allah di dunia ini, bahwa kita sah penerima berkat Allah. Katakan, saya asli penerima berkat Allah. Amen. Jangan ragu, saudara yang kasih. Roh Kudus adalah jaminannya. Nah, umat Tuhan, materai ditulis dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Ada 2 terjemahan saya baca pagi hari ini. Terjemahan yang ada di tangan saudara, dikatakan 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan atau materai dari semua yang telah disediakan untuk siapa? Semuanya telah terbayar untuk saya dan saudara. Haleluya. Terjemahan Passion, the Passion Translation. Sekarang Allah sendirilah yang telah mengurapi kita. Yang diurapi, katakan. Dan dia terus menerus mengurapi kita. Dia terus menerus menguatkan kita. Dan kita dalam persatuan dengan Kristus. Dia tahu kita adalah miliknya. Karena dia juga telah membubuhkan materai cintanya di hati kita. Katakan. Dan telah memberi kita apa? Roh Kudus. Seperti apa? Cincin pertunangan yang diberikan kepada pengantin wanita. Uang muka untuk bayar rumah dari berkat-berkat yang akan datang. Kasih pujian bagi dia, kawan. Haleluya. Semua yang pernah Anda butuhkan di bawah kolong langit ini sudah dibayar. Dan jaminan oleh Roh Kudus seperti cincin itu. Haleluya. Yang diberikan oleh sang mempelai pria kepada mempelai perempuan. Ketika Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus, kita sedang dan telah berlangsung tukar cincin. Tahukah Anda Paulus bilang, aku telah mempertunangkan engkau dengan seorang pria yang namanya Yesus Kristus. Katakan, aku calon mempelai Kristus. Yes. Saudara boleh menikmati semuanya. Semua yang dia punya. Ketika Ruth pertunangan dengan Kona, saya tanya, sekarang setelah pertunangan, dia bikin apa sering kamu? Ruth bilang, dia punya ATM serahkan di beta. Wih, lu enak oh. Saudara lihat, surga telah diserahkan kepada saya dan saudara oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Hey, amin. Saudaraku yang kasih, ini adalah sebuah jaminan seperti cincin yang pernah ditaruh oleh seorang mempelai, calon mempelai pria ke tangan seorang wanita. Demikianlah Roh Kudus bagi saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah menyesal jatuh cinta dengan saudara. Dan Tuhan tidak punya pilihan lain kecuali saudara. Kecuali saya. Haleluya. Apapun alasannya, katakan apapun alasannya, saya tetap dikasihi oleh Allah. Amin. Itu dia. Janji perjanjian baru adalah Roh Kudus datang kepada kita dan anak-anak kita.
Yesaya 44 ayat 3 dan 4, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang tandus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas apa? Ke atas apa? Keturunanmu dan berkat-berkatku ke atas anak cucumu. Tanpa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, Anda tidak akan mengalami percepatan. Saya pernah duduk dengan beberapa pendeta senior dalam perjalanan di kota Jakarta, beberapa itu dari Kupang. Ketika kita duduk, saudara kekasih, mereka melayani Tuhan dari 60-an, saya baru lahir di tahun 60-an. Itu sekitar tahun 2008. Ketika kita berjalan-jalan, dari mulut pendeta besar ini, saudara kekasih, yang melayani tahun 60-an, dia berkata begini, wah, Allahnya Pak Stef Rajani, Pak Wim, Gasper, dorang itu lain ya. Itu mereka kalau berdoa, luar biasa. Doa-doa mereka tuh dahsyat, luar biasa. Pekerjaan mereka tuh luar biasa. Saya senyum-senyum saja, saudara kekasih. Lalu mereka nyelutur, ya kalau kita ini hotel kelas bintang 1, tapi kemudian ini bintang 3, bintang 4, bintang 5. Saudara, kenapa dari mulut pendeta yang besar, yang hebat, dia mencap bahwa tipe pendeta seperti Stef Rajani, Wim Gasper dan sebagainya, kalau mereka berdoa dan pelayanan mereka tuh, bahkan dia berkata, bilang, wah mereka tuh kemana saja, uang bukan masalah untuk mereka. Mereka mengalami hal yang dahsyat dan luar biasa. Betul, dari mulut hamba Tuhan itu saya percaya, saya aminkan itu, saudara. Haleluya, amen. Amen. Waktu dosen saya, dia uji saya, dia baca saya punya tulisan, ada hampir 200 halaman. Dia lihat turun dengan saya. Pak, pendiri sekolah tunas bangsa, enggak, saya hanya bantu-bantu bangun-bangunan di sana. Oh, Pak tahu itu sekolah? Saya tahu itu sekolah. Hebat ya itu sekolah? Saya bilang iya, hebat, pendirinya hebat. Saudara kongregasi, dari mulut-mulut yang sederhana itu, saya mengambil kesimpulan, kalau bukan Roh Kudus bekerja dalam kita, nol besar. Amin saudara. Percepatan yang sangat luar biasa. Dulu waktu saya baru tamat, baru SMP penuh Roh Kudus, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya punya nilai tuh ini, besar-besar nilai saya saudara. Nilai saya berapa saudara? Apa yang besar? Nol besar. Lama-lama saya rubah ini menjadi apa yang besar? Kasih yang besar. Tapi di kemudian hari, saudaraku yang kasih, ketika berulang-ulang kali saya ketemu teman-teman di airport, kita antri, ya tanya, mau kemana? Surabaya, Bali. Pak Johan mau kemana? Saya selalu jawab, yang selalu mereka kata, oh ya. Kok bulan lalu berketemu? Ini ketemunya. Ya, ketemu hanya pesuruh saja, petugas partai saja. Saudaraku yang kasih, saya mau bilang kepada saudara, jangan pernah biarkan materai Roh Kudus nganggur. Amin saudara. Katakan, saya menikmati semua janji Allah. Tuhan tidak punya anak seng, anak belek, semuanya anak Tuhan. Katakan, saya asli milik Allah. Pegang dada saudara, saya asli milik Allah. Sentuh orang di kanan atau di kiri, kau milik Allah. Katakan amin. Saudara, kesaksian ini sebenarnya meneguhkan kepada kita. Knowledge kita perlu, pengaruh kita perlu, skill kita perlu. Tapi kalau itu diurapi oleh Roh Allah, kamu berlari 100 kali lipat, jauh lebih besar. Amin. Dalam hitungan bulan Anda mengalami percepatan, dan saya deklarasi 2021, 20, 31 tahun percepatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalian kau percaya, katakan saya menerimanya. Amin. Umat Tuhan, itu janji Allah. Engkau dan keturunan, katakan saya dan keturunannya dilimpahi berkat Allah. Dikatakan Roh Kudus sebagai berkat itu. Karena itu saudara yang kasih, ayat 4 berkata begini, mereka akan tumbuh seperti apa? 2, 3. Mereka akan tumbuh seperti apa? Rumput di tengah-tengah air.
Seperti pohon gandarusa. Kita mesti ajar anak-anak kita. Kemarin saya bilang, Jibi berlutut. Berlutut. Dia masih putar, berlutut. Lu mau terima hadiah? Mau. Langsung saya bilang hadiah, dia mau langsung berlutut. Hadiah apa, Pop? Buka tangan, terima Roh Kudus. Dia bilang apa? Besok terima habis. Oh, berapa. Kita mesti mengajar anak-anak kita, saudara, untuk mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Amin. Karena tanpa Roh Kudus, kita kering kerontang dikatakan. Seperti rumput yang tiada berair, pohon gandarusa yang kering. Di akhir zaman ini, umat Tuhan, kita bisa bangkit dan bersinar karena janji-janji Tuhan tentang Roh Kudus atas kita dan anak-anak kita. Katakan amin. Umat Tuhan, musuh tampaknya menyerang untuk menghancurkan hubungan-hubungan keluarga. Khususnya yang sudah menikah dan yang mau menikah. Pernikahan adalah anugerah dari Tuhan. Saudara bisa katakan amin? Tuhan telah menetapkan pernikahan antara satu pria dan satu wanita. Dan ketika mereka bersatu, Alkitab mengatakan mereka menjadi satu daging. Dari persatuan itu lahirlah anak-anak yang diberkati Tuhan. Katakan, keturunan saya keturunan yang diberkati. Katakan yang punya anak cucu, katakan anak cucu saya diberkati. Amin? Dengar saudara yang kasih. Berkat itu tambah hari tambah besar. Berkat itu tambah hari tambah besar, tambah nikmat dan tambah dahsyat. Pasti, jasmani atau rohani, pasti. Semua orang yang bergerak dalam kekuatan Roh Kudus, pengaruh berkat Tuhan itu, saudara akan terasa dalam hidup saudara. Karena itu saudara, engkau jadi karyawan yang penuh Roh Kudus. Haleluya. Engkau jadi pengusaha yang Roh Kudus. Engkau jadi pemimpin yang penuh Roh Kudus. Engkau bergerak dalam area manapun. Guru yang penuh Roh Kudus. Haleluya. Wakil bupati yang bergerak dalam kekuatan Roh Kudus. Bangkit dengan kekuatan Roh Kudus. Semuanya dengan apa saudara? Pengaruh kekuatan. Kenapa? Karena dia seperti hujan yang turun. Satu-satunya yang tidak kena air hujan adalah pot di dalam rumah. Dan jangan jadi pot dalam rumah Allah. Izinkan kamu seperti padang yang terbuka. Wanita memerlukan kasih, kelembutan, caring. Pria membutuhkan penghargaan, respect, seks. Hal-hal ini harus dipahami. Seringkali kekasaran dari mulut pria menghancurkan hati sang wanita. Saudara, saya mengevaluasi kehidupan saya. Kehidupan banyak yang kita lewati. Banyak, entah berapa saya kurang tahu. Tapi seringkali di dalam perjalanan pernikahan ini, saudara kasih, Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Ya, amin. Urapan ada, ya, amin. Tapi saudara yang kasih, ketidaksediaan saya atau kita untuk Roh Kudus membersihkan kekasaran inilah yang seringkali membuat tanda kutip tak terasa hadirat Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus ada. Yang percaya Roh Kudus selalu ada, katakan amin. Hanya yang membuat kita tidak terasa dan tidak berasa rasa asing tanpa Roh karena kekasaran. Luka-luka. Itulah sebabnya hari ini saya ingin berdoa bagi saudara dan saya. Dalam nama Yesus saya berdoa untuk pasangan-pasangan suami istri. Engkau yang berdekatan bisa pegang tangan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Para suami, para istri. Khususnya saya mewakili suami-suami yang kasar kepada istrinya. Berkata-kata kasar, mengumpat-ngumpat, memaki-maki, meremehkan, merendahkan, mengomel-ngomel istrinya. Mempersalahkan istrinya. Bahkan ada yang sempat memukul istrinya. Saya berdoa hari ini darah Yesus menyucikan kami. Ampuni dari setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, khususnya tidak menyenangkan pasangan perempuan atau istri yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai seorang suami. Hari ini adalah hari bapak-bapak sedunia. Aku berdoa atas nama bapak-bapak, atas nama para suami, atas nama para pria. Tuhan mengampuni, memaafkan kami dalam nama Yesus. Kelembutan seperti Yesus lembut turun atas setiap kami. Roh Kudus bekerja.
Dan darah Yesus menyucikan dari luka-luka dari mulut kami, tindakan kami para pria, para suami khususnya para pasangan suami, pasangan istri masing-masing. Aku berdoa, darah Yesus membasuh. Dan pasangan suami katakan, saya menerima kesembuhan. Haleluya. Saya juga berdoa untuk para istri yang ada. Roh Kudus berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, kepekaan untuk membaca situasi dan keadaan, untuk belajar bersama-sama, saling mengangkat satu dengan yang lain, saling mensupport pasangan kami, saling memberkati, membenarkan, menguatkan, dan menerima seperti Yesus menerima, mengampuni seperti Yesus mengampuni. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, itu dia. Haleluya. Curahkan rohku ke atas keturunanmu. Mereka akan bermunculan seperti pohon gandarusa di tepi sungai yang mengalir. Ketika roh Tuhan turun atas anak-anak kita, keturunan kita, mereka akan sangat diberkati dan tumbuh seperti pohon gandarusa di sungai-sungai yang mengalir. Dengar saudara kekasih, sungai-sungai yang mengalir, dengar saudara, sungai-sungai yang mengalir, kekuatan digital, kekuatan internet, kekuatan yang sekarang ideologi, pandangan manusia yang berkata Tuhan tidak ada lagi dan Tuhan tidak perlu campur tangan dengan ruwetnya kehidupan manusia karena teknologi sudah cukup canggih. Itulah kekuatan sungai dunia ini. Tapi dengar, kalau Anda dan keturunanmu yang dipenuhi dengan roh Allah, Anda akan bersaing, tumbuh seperti pohon gandarusa. Pohon gandarusa artinya pohon yang dapat diandalkan pada waktu musim panas, musim terik, musim paceklik. Anak-anak dan keturunan kita akan bertahan di tengah-tengah amoral, di tengah-tengah kebejatan moral, di tengah-tengah penyangkalan tentang Tuhan. Di situ ada iman yang tumbuh. Katakan itulah keturunan saya. Amen. Sungai yang mengalir. Beberapa saat yang lalu saya tunjukkan video kepada saudara masih ingat. Nanti saya, kalau saya mau, saya akan di-download menjadi digital. Saatnya nanti kita tidak perlu pakai HP lagi, saudara. Semuanya tinggal kita kirim, terima. Saudara sudah jadi. Sepertinya maut tidak ada lagi. Tapi dengar, itu semuanya kamuflase untuk menipu manusia. Dan berbahagialah mereka yang penuh Roh Kudus. Amen. Keturunan kita. Itulah sebabnya saya mendorong kepada sekolah tunas bangsa. Jangan pernah menyerah mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Kenapa? Semuanya akan fatal dan gagal. Termasuk kemampuan manusia yang canggih, yang hendak memberikan atau memberi peluang untuk wisata di Mars akan batal. Tapi kekuatan Roh Kudus tidak akan cancel. Kekuatan Roh Kudus tidak akan menggagalkan saya dan saudara. Percayalah, Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Roh Kudus tidak perlu ditolong. Dia siap menolong saya dan saudara. Kita harus menjadi ekstrim dalam hal ini, saudara. Amen. Kenapa? Seperti dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, anak-anak kita orang yang merenungkan firman. Firman dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Coba katakan demikian. Karena itu hari-hari ini kita sedang membangkitkan umat untuk belajar membaca firman Tuhan. Pagi 1 pasal, 2 pasal, malam 3 sampai 2 sampai 3. Satu hari 5 pasal. Seperti 4 sehat 5 sempurna kan? 4 sehat 5 sempurna. 5 pasal satu hari. Coba bilang di kiri kanan. 5 pasal satu hari. Jangan hanya 5 batang satu hari. Atau 5 saloki satu hari. No way. Satu hari berapa? Lihat saya di sini kasih tanda 5. Tanda 5. Satu hari berapa pasal? 5 pasal. Baca. Renungkan. Mulai dari komsel-komsel saudara. Lanjutkan apa yang saudara terima. Turunkan kemana? Kenapa? Kita lihat. Ketika kita menerima kuasa dan kemuliaan Tuhan, saudara, itu yang namanya baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 43 dikatakan dan 44, dan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, baca bersama saya.
turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dimanapun Anda berada, Roh Kudus turun dan menjamah saudara hari ini. Penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Roh Kudus senang sekali waktu Petrus berkhotbah tentang Roh Kudus. Dan orang-orang dapat menerima pengampunan dosa melalui karya Kristus, kematian kebangkitan Kristus. Sehingga saudara yang kasih, Roh Kudus tidak tunggu lagi. Petrus altar call. Siapa yang mampu Roh Kudus datang. Lalu Petrus bilang, tolong yang pakai konde duluan. Semua cek yang pakai konde mana. Yang kedua yang tidak pakai kaos kaki. Lihat yang tidak pakai kaos kaki. Tidak. Ketika mereka mendengar, dimanapun Anda mendengar hari ini, Roh Kudus bisa turun dan menjamah saudara. Haleluya. Kenapa mereka dijamah? Karena mereka punya kerinduan. Tanah yang kering ketika air turun, air langsung habis. Ketika Anda punya rasa lapar dan haus, dimanapun Anda pergi, termasuk di kloset pun, Roh Kudus bisa turun dan menjamah saudara. Nah umat Tuhan, Roh Kudus turun atau merangkul. Kata turun di sini adalah kata Yunani yang sama dengan digunakan untuk ayah yang memeluk putranya yang hilang dalam Lukas 15 ayat 20. Seolah-olah Roh Kudus turun dan memeluk setiap orang di rumah Cornelius. Haleluya. Jadi Roh Kudus seperti Roh Kudus merangkul kita. Seperti ayah merangkul anak yang terhilang. Tak perlu dia mandi. Dia ada bau babi, bau busuk. Tapi Roh Kudus menjamah. Ada yang bilang, kamu mesti kudus dulu. Baru Roh Kudus datang. Pertanyaan saya, apakah Bapak bersih dulu baru mandi? Saya sudah bersih, sekarang saya mau mandi. Begitu? Mandi baru apa? Ada yang bilang begini, kalau kamu tidak suci, Roh Kudus tidak ada. Dengar, kalau begitu tidak akan ada revival. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Di mana ada dosa, di situ Roh Kudus bekerja, menginsafkan manusia, menyadarkan manusia tentang kebenaran. Kisah Rasul 10:45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sampai saat ini saudara kekasih, orang Yahudi selalu merasa bahwa mereka saja yang menerima Roh Kudus. Orang-orang bukan Yahudi berada di luar bangsa Israel, kafir, mereka dikecualikan, mereka tidak termasuk hitungan menurut pandangan orang Yahudi. Orang Yahudi yang harus dan mereka menerima baptisan Roh Kudus pada waktu itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 kita akan baca nanti di sana ayat 1 dan 4. Lalu mereka terkejut bahwa orang-orang bukan Yahudi pun menerima karunia Roh Kudus. Umat Tuhan, Cornelius dan seisi rumahnya yang barusan kita baca itu, mereka semua berbicara dalam bahasa roh. Ayat 46 dari Kisah Rasul 10 tadi berkata, mereka mulai berbahasa roh. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak orang telah berkompromi tentang hal ini. Apa yang mereka kompromikan? Yaitu mengatakan bahwa orang dapat menerima Roh Kudus tetapi tidak perlu berbahasa roh. Bagaimana kalau drum Anda mau penuh meluber tapi tidak mau meluber? Anda isi penuh air tapi bilang jangan tumpah ya. Tidak bisa. Penuh Roh Kudus, tandanya adalah bahasa roh. Coba katakan namanya, penuh Roh Kudus, tandanya bahasa roh. 2, 3. Ya. Berbicara dengan bahasa roh atau bahasa lidah adalah hak istimewa yang harus kita lakukan. Kisah Rasul 1 ayat 4. Dan berkumpul bersama-sama mereka, dan dia memerintahkan mereka untuk tidak pergi dari Yerusalem, tapi mereka menunggu janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Janji Bapa adalah kata pasti, mengacu kepada sesuatu janji tertentu. Tuhan telah memberikan banyak janji kepada Israel, kepada umat manusia. Perjanjiannya diantaranya Yoel pasal 2.
Ayat 28, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang punya anak laki perempuan katakan amin. Orang-orangmu yang tua akan yang tua-tua katakan mendapat mimpi. Teruna-terunamu, yud-yud kita akan mendapat apa? Penglihatan-penglihatan. Galatia 3 dikatakan begini. Ayat yang ke-13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia. Katakan amin. Sehingga oleh iman kita menerima apa? Roh yang dijanjikan. Bukan dengan perasaan. Wih, bulu kuduk berdiri. Roh. Oh, bulu kuduk tidur. Tidak ada roh apa-apa. Dengan iman. Menerima dengan apa? Iman. Percaya. Walaupun tidak melihat. Walaupun tidak rasa. Janji roh. Janji Bapa adalah janji Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa alasan Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk bagi kita adalah agar kita dapat menerima janji Roh Kudus. Semua berkat Tuhan memuncak dalam janji Bapa ini. Coba katakan, ketika saya penuh Roh Kudus, semua janji Bapa memenuhi saya. Roh Kudus turun satu kali, tapi untuk memenuhi kita setiap hari. Present tense, setiap hari. Terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat yang ke-5, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Beberapa orang percaya bahwa begitu seorang diselamatkan, mereka sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Tidak benar. Roh Kudus yang membuat kita sadar untuk menerima Yesus dan bertobat. Tetapi untuk penuh Roh Kudus, Anda harus melewati sebuah pengalaman baru lagi yang diikuti terus menerus sampai kapanpun. Meskipun lahir dari Roh Kudus adalah satu hal yang lain bagi kita untuk dibaptis atau dibenamkan dalam Roh Kudus. Sama seperti minum segelas air dan melompat ke dalam kolam renang adalah hal yang sama sekali berbeda. Betul ya saudara? Dibaptis dalam Roh Kudus adalah pengalaman berikutnya dari keselamatan Tuhan yang Tuhan ingin kita semua miliki. Minum air di gelas. Minum air di gelas berbeda dengan lompat di dalam kolam. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ibarat apa saudara? Ibarat apa? Ibarat apa? Minum atau minum air? Minum air. Tetapi untuk penuh Roh Kudus, ibarat kita lompat ke dalam kolam. Kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Inside out. Dari dalam keluar. Haleluya. Kita lihat kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada dua efek pengaruh yang akan kita alami ketika kita menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa. Katakan, saya telah menerima kuasa oleh kepenuhan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, Anda tidak akan mengalami kuasa. Kemarin penuh Roh Kudus, hari ini, tahun lalu penuh Roh Kudus, hari ini, itu pertanyaannya. Yang kedua, kamu akan menjadi saksi. Katakan, saya saksi Allah dengan kekuatan Roh Kudus. Menjadi saksi lebih besar dari sekedar melakukan tindakan bersaksi. Dalam semua keberadaan kita dan apa yang kita katakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, akan dilepaskan karena kekuatan roh yang bekerja di dalam diri kita. Dalam diri kita ini saudara kekasih, ada kemuliaan Tuhan, yaitu roh yang bekerja dalam diri kita. Kemuliaan yang tersembunyi di dalam roh. Dan hari-hari ini adalah hari yang gelap dan jahat. Nah, di tengah-tengah hari yang gelap dan jahat ini, saudara kekasih, dibutuhkan kekuatan Roh Kudus. Amin, saudara. Dibutuhkan pengaruh Roh Kudus. Dan Alkitab berkata,
Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka apa? Jawab saya, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Menyanyi atau berkata-kata? Mereka tidak menyanyi, oh Roh Kudus datang, tapi mereka berkata-kata seperti yang Roh Kudus datang, katakan kepada mereka. Itu berbeda. Nah, berbahasa roh juga melepaskan banyak berkat lain yang telah Tuhan bayar bagi kita melalui salib. Ketika kita berbahasa roh, kita sementara memakai password surga. Kita sedang mengakses, membuka janji-janji Tuhan. Ketika kita berdoa dalam roh, Roh Kudus sedang mengungkapkan rahasia dalam firman Tuhan dan membantu kita memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara perlu sekolah, perlu kursus Alkitab? Ya, perlu. Tapi lebih yang Anda perlukan adalah Roh Kudus memenuhi saudara. Dan ketika kita berkata-kata, kata-kata yang diucapkan oleh Roh itu menguasai kita, yang disebut spiritual word, kata-kata rohani. Apa saudara yang kasih? Spiritual word, kata-kata rohani ini adalah kata-kata yang berasal dari roh, yang berasal dari kerajaan yang tidak kelihatan. Allah yang adalah roh, dia memberikan kepada kita kata-kata, utterance, pengucapan-pengucapan yang dosenmu tidak kasih tahu, yang ilmu dagang tidak kasih tahu, yang ilmu biologi tidak kasih tahu, ilmu fisika tidak kasih tahu, ilmu matematika tidak kasih tahu, ilmu ekonomi tidak kasih tahu, ilmu kedokteran tidak kasih tahu. Tapi Roh Kudus kasih tahu kepada saudara yang mungkin tidak tamat SD, Anda bisa pintar, bisa hebat karena kata-kata roh turun dari surga, tancap dalam hati saudara. Amin. Haleluya, amen. Sehingga kita bikin sekolah sebelum bersekolah. Saya mengembalakan jemaat sebelum sekolah teologi. Kenapa? Karena Roh Kudus. Nah, sekarang kenapa Roh Kudus itu dinyeleneh-nyeleneh? Kenapa seringkali Roh Kudus itu kalau bilang penuh Roh Kudus, mereka yang berjas, yang bagus, yang keren-keren, tertangan di belakang. Masa bodoh. Itu kan buat orang kampung yang mama siri, yang ikat rambut tidak pernah cuci, mereka yang tidak pernah ganti pakaian, mereka yang kaki kosong, kalau cari sepatunya di batas susah dapat nomor, karena nomornya 59,5. Itu Roh Kudus. Cocok. Kalau kita yang keren-keren begini, kenapa Roh Kudus dilecehkan, dinyelenehkan, direndahkan? Karena praktek-praktek yang konyol. Karena apa saudara? Misalnya, mari kita berdoa, tanya Tuhan. Tuhan bicaralah Tuhan, bicaralah Tuhan. Ini persoalan yang begini mendatangkan stres ini bagaimana Tuhan? Bicaralah Tuhan, bicara, ambil kata buat. Maka gantung dirilah kurus. Nah, kau gantung diri sudah. Sehingga apa? Dokter-dokter yang sakit datang berdoa, Roh Kudus bilang, buang itu obat. Buang obat, dokter yang baru 45 tahun, mati muda. Harusnya dia wisuda profesor 20, 30, 100 yang lain. Gara-gara tim doa, tanda kutip. Apa? Tim doa yang jalannya Roh Kudus inilah, yang ngawur-ngawur inilah, yang membuat praktek Roh Kudus jadi hina. Sehingga kalau dipanggil pembesar, pengusaha, politikus, orang hebat, bintang film terkenal, penuh Roh Kudus, mereka maaf, bukan kita. Tapi kalau penuh dengan roh mabuk, kenajisan, itu kita. Kenapa? Orang lebih suka kepada hal duniawi karena praktek-praktek dalam gereja. Itulah sebabnya saya merubah saudara. Seperti seperti ini pun Roh Kudus bisa menjamah banyak orang. Amin saudara. Itu dong. Roh Kudus itu roh yang mulia, roh yang indah, roh yang nyaman, roh yang style, yang fashion, roh yang tidak pernah kalah dengan situasi dan keadaan. Kalau kamu mau lihat engkau menang di zaman ini, kenakan roh senantiasa dalam hidup saudara, penuh dengan roh. Karena itu saudara, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Baca bersama saya yang merah itu. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Haleluya. Come on, jawab saya. Oleh roh.
oleh Roh. Ya, oleh Roh kita mengucapkan hal-hal yang misteri. Nah, saudara, kata misteri, Paulus menulis ini sebab apa? Paulus dia memahami misteri yang tersembunyi dalam perjanjian lama, dan saudara, semuanya itu terbuka bagi Paulus. Oke? Paulus penulis perjanjian lama, hampir sebagian besar Paulus menulis. Itulah sebabnya mengapa dia dapat memahami misteri yang tersembunyi dalam perjanjian lama. Bahkan dari dasar, before the foundation of the world, sebelum bumi dibangun, Paulus bisa tahu rahasia itu. Bukan karena dia punya kekuatan komputer, bukan. Tapi misteri itu terjadi karena disebutkan di sini. Misteri disebutkan di sini adalah merujuk kepada sesuatu yang masih tersembunyi. Ini merujuk pada hal-hal yang pernah tersembunyi dalam perjanjian lama, tapi sekarang terungkap. Nah, perhatikan di sini, umat Tuhan. Alkitab berkata, jika ditulis semua yang Yesus kerjakan di bawah kolong langit ini, maka tidak ada buku yang dapat menampung menulis semua yang Yesus pernah kerjakan. Saya bertanya, kira-kira setelah Jokowi tidak memerintah lagi, kita bisa tulis dalam buku? Semua yang Jokowi pernah jadi wali kota hari pertama sampai terakhir jadi presiden nanti, entah tahun 2029 atau 2020 saya kurang tahu. Tapi saudara yang kasih dengar baik-baik, bisakah kita tulis sejarah seseorang dalam buku mereka? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi Yesus dan karyanya tidak ada buku yang dapat menulisnya. Itulah sebabnya dia mengirim seorang penolong yang lebih hebat dari Roh, yang lebih hebat dari profesor manapun. Dialah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kepada saudara hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, kabar gembiranya dengar baik-baik hari ini. Dengar dan perhatikan saya. Jangan takut dengan zaman yang semakin maju, karena Roh Kudus selalu lebih maju lagi. Haleluya, amen. Asalkan kita mengizinkan Roh Kudus bergerak dengan cara dipenuhi, dan tanda dipenuhi Roh Kudus tadi apa, saudara? Apa tadi? Apa? Berkata-kata. Ketika dia berkata-kata, Roh Kudus adalah karunia yang sangat luar biasa yang diberikan kepada gereja pada hari Pentakosta. Pada hari itu Roh Kudus turun ke atas para murid di ruang atas, dan mereka mulai berdoa dalam Roh Kudus. Dan perhatikan ini, di bawah perjanjian lama Tuhan memberikan 10 perintah di Gunung Sinai, dan 3.000 orang mati di kaki gunung itu. Tapi dengar, yang berikut di sini adalah di dalam perjanjian baru, perjanjian kasih karunia, Allah memberikan Roh Kudus di Gunung Sion. 3.000 orang bertobat pada waktu Petrus berkhotbah. Pada waktu Petrus beritakan Injil, 3.000 orang bertobat. Saudara lihat, mati diganti dengan hidup. Apa saudara? Taurat mematikan, Roh menghidupkan. Coba katakan demikian. Ya. Saudara lihat, itu luar biasa bukan? Ini menunjuk kepada kita, saudara yang kasih, sebuah pemberian yang luar biasa. Karena itu, ketika kita berjalan dalam Roh, kita sedang hidup di dalam anugerah atau kasih karunia. Dan beroperasilah di dalam Roh Kudus dengan mulai berkata-kata. Dan ketika Anda mulai berkata-kata, hikmat yang belum pernah didapati oleh dosenmu, mentormu, pelatihmu, orang yang paling hebat, saya mungkin tidak akan pernah bisa mengatakan hal-hal yang jauh lebih hebat kepada engkau, kecuali Roh Kudus akan mengingatkan itu kepada saudara. Saya mengajarkan Anda, tapi hal yang lebih besar Roh Kudus akan turun dan bekerja dalam diri saudara. Itulah sebabnya saudara yang kasih, jangan pernah kita menganggap enteng. Nah, umat Tuhan, penyediaan, kabar baiknya adalah penyediaan yang Tuhan berikan kepada kita itu telah dikerjakan kepada kita. Dan ketika Roh Kudus memberikan kepada kita, maka kita akan mengalami, saudara kekasih, penyediaan tanpa batas yang di kayu salib itu dengan akses karya Roh Kudus dalam diri kita. Nah, jadi saudara kekasih, dengar,
ketika kita beroperasi dan mengizinkan Roh Kudus bergerak dalam kehidupan kita, kita akan melihat kita berada di bawah anugerah, di mana anugerah akan menghasilkan keunggulan moral yang sebenarnya bagi kita. Ya. Keinginan-keinginan manusia mulai hilang, keinginan daging mulai hilang, dan kita akan melihat bagaimana anugerah membawa kita. Anugerah membawa kita untuk menghasilkan moral excellence, suatu hukum yang dapat diberikan kepada kita, yang dimulai dari hati kita, di dalam kehidupan kita, bukan lagi modifikasi perilaku, tapi transformasi hati. Coba perhatikan baik-baik di sana. Ketika kita berada di bawah anugerah, maka anugerah akan menghasilkan moral excellence atau keunggulan moral, sehingga terjadi perubahan. Coba katakan perubahan, bukan modifikasi. Di situ ada modifikasi antara sabu dan kain modern. Betul ya? Modifikasi antara tenunan dan kain yang dibuat oleh mesin. Modifikasi. Dengar, Roh Kudus tidak pernah modifikasi kita. Roh Kudus merubah kita dari dalam. Dari dalam keluar. Coba katakan, dari dalam mengalir keluar. Dia mengubah kita dari dalam keluar, sehingga hati kita diubahkan. Bukan hanya perilaku lahiriah saja, tapi dia yang bersifat sementara, tapi perubahan total. Inside out. Inside out. Oke? Umat Tuhan, saya ingin perlihatkan kepada kita sebuah gambar. Bisa perlihatkan gambar kaki Dian di sini. Di gambaran atau di foto kaki Dian ini, sudah akan melihat di sana, dari yang saya arahkan atau saya terangkan tadi, saudara, ada 9 karunia roh. Dan di sebelah juga ada 9 buah roh. Saudara lihat, ada satu yang paling tinggi di atas, yang di tengah. Itulah karunia bahasa roh. Oke? Baik. Saudara, kenapa bahasa roh itu penting? Karena bahasa roh adalah penggerak, pemicu karunia-karunia yang lain. Dengar, kenapa bahasa roh itu penting oleh Paulus? Bahkan Paulus bilang, aku bersyukur karena aku lebih banyak berbahasa roh dari kalian semua. Dengan kata lain, Paulus mau supaya semua orang berbahasa roh di dalam jemaat. Kenapa? Karena Roh Kudus turun atas kita. Tandanya adalah dengan berbahasa roh. Pada waktu umat Tuhan berbahasa roh, maka karunia-karunia yang lain terprovokasi. Haleluya, amin. Jadi bahasa roh adalah provokator bagi karunia iman datang, karunia pengetahuan datang, karunia marifat datang, karunia kesembuhan datang. Haleluya. Amin. Kenapa bahasa roh ditantang, tidak dibicarakan? Karena itu adalah strategi setan untuk membuat umat Tuhan rapi beragama, tapi ngaco dalam rohaninya. Yang mari katakan jelas. Saudara lihat. Karena itu umat Tuhan, di dalam Roma 6 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Salah satu penyediaan Kristus di kayu salib adalah
manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Dia supaya tubuh dosa kita dihapuskan. Yang setuju katakan amin. Umat Tuhan, apa yang kurang? Semuanya tidak kurang. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Karena siapa? Sebutkan nama saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena VLC. Supaya dalam Dia. Ganti nama saudara. Supaya di dalam Dia. Jawab saya yang kuat. Supaya di dalam Yesus. Sekali lagi. Supaya di dalam Yesus saya dibenarkan. Ayo, intonasi yang tinggi. Tone yang tinggi. Ambil tone. Do. Oke, supaya di dalam Yesus saya dibenarkan. Amin. Saya dibenarkan, artinya dibuat oleh Tuhan. Saya tidak pernah deeds untuk jadi benar. Saya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan menjadi benar. Saya did oleh Tuhan. Saya dibuat benar. DID dengan DED. Deeds itu perbuatan-perbuatan baik. No. Katakan saya tidak dibenarkan karena perbuatan baik. Katakan saya dibuat. I was made. I was did by Him to be righteous in Him. Katakan saya dibuat benar. Kamu dibuat apa? Pernahkah saudara bilang, lu jangan bikin beta jengkel? Pernah bilang begitu? Lu jangan bikin beta marah ya? Lu jangan buat gua marah, kata orang Jakarta. Pernah bilang begitu? Lu jangan bikin beta naik darah. Itu artinya kalau lu tidak bikin, beta tidak naik darah. Tapi karena lu bikin, nah yang bikin saudara benar itu Yesus. Saudara mau tidak mau tetap sudah benar karena Yesus sudah lakukan itu. Nah, dengar baik-baik. Poin ini. Yang pertama, ketika Tuhan melihat Anda hari ini, saya hari ini, Dia melihat kita ada dalam identitas baru. Katakan amin. Haleluya. Katakan saya baru dalam Kristus. ID baru. Amin saudara. Identitas baru dalam Kristus. Yang berikut. Melalui Roh Kudus. Di dalam saya dan saudara. Kita dapat menghidupi apa saudara? Identitas kebenaran kita di dalam Kristus. Dan mengalami manfaat dari pekerjaan yang telah selesai bagi hidup kita. Buka tangan saudara, katakan Roh Kudus, datanglah dalam hidup saya. Penuhi hidup saya. Bergerak di dalam diri saya. Meluber-luber seperti air yang penuh dalam sebuah penampungan. Mengalir, katakan mengalir, mengalir, mengalir. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalir. Dimanapun engkau berada, datang pada Dia. Hari ini saudaraku yang kasih, dengar, kalau engkau punya kerinduan dipenuhi Roh Kudus hari ini, Roh Kudus turun atas engkau hari ini. Penuh Roh Kudus, mengalir, 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 mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya, mengalirlah. Datang kepada Dia. Saudara yang rindu bangkit berdiri. Saya berdoa membawa kita semua mengalir dalam Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Oh, Roh Kudus mengalir, 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 mengalir. Mengalirlah di hati.
Dimanapun saudara berada, Roh Kudus sudah memenuhi engkau. Katakan, saudara yang rindu mengalami kepenuhan, datang kepada kepenuhan. Katakan, Roh Kudus penuhi saya hari. Katakan, Roh Kudus penuhi saya. Yesus baptis saya dengan Roh Kudus. Katakan. Oh, ralabasya, katakan ralabasya, ralabasya. Oh, marako, ralabasya, marako, balakamarabo. Ayo berbahasa seperti yang Roh taruh di hati saudara. Oh, barasya, katakan ralabasya, ralabasya. Oh, barako, barastaka, ralabako, barastarabo. Re, taro, bara, hare. Barastata, ralabaka, ralabasya, ralabasya. Re, babu, bara. Roh Kudus jangan, dimanapun saudara, jangan engkau malu, keluar dari perasaan malumu, keluar dari kedagingan saudara, penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Oh, haleluya. Jangan percaya kepada pandangan-pandangan beling, pandangan-pandangan yang melecehkan pengurapan Roh Kudus. Percaya kepada firman Allah. Ketika engkau berbahasa roh, engkau tidak berkata kepada manusia, tapi dengan rahasia berkata kepada Allah. Hal-hal yang tersembunyi akan diberikan kepada saudara. Oh, barasyaka takarala basyara la baba. Re bakatakara bakatakara baku parasara. Re tatakara bakabara. Re kakora basyara baba re baba. Jangan malu. Buka mulut saudara. Buka mulut saudara. Buka mulut suara. Berbahasa roh. Bersuara mulut in Jesus name. Be filled with your Holy Spirit. Holy Spirit sweep us. Lawan dan penuhi kami Roh Kudus. Oh, lawan dan penuhi kami Roh Kudus. Lawan dan penuhi kami Roh Kudus. Umat Tuhan, bawa pulang persekutuan dengan Roh-Mu, jangan biarkan sampai di sini saja. Amin, saudara. Bawa pulang pengurapan kepenuhan Roh Kudus di dalam pekerjaanmu. Maka Anda akan lihat terjadi percepatan supernatural dalam karirmu, dalam persekutuanmu, dalam pelayananmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam peternakan pertanianmu, dalam pertukanganmu, dalam pekerjaanmu sebagai guru, polisi, tentara, politikus, dokter, ataupun apa saja yang kau bawa pulang pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus dan selalu berbahasa roh. Kenapa? Roh Kudus selalu menyiapkan kesuksesan bagi saudara. Amin. Roh Kudus selalu menyiapkan kesuksesan bagi saya dan saudara. Amin. Katakan bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus. Saya sukses. Saya sukses. Kasih pujian bagi dia. Come on. Amin.